Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, dan kenikmatan yang Allah berikan saat ini, Allah berikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali melanjutkan taklim kita yang insya Allah kita akan membahas tentang tauhid. Tentang tauhid, membaca kitab syarah kitab tauhid, kita masuk pada pembahasan baru atau bab baru, yaitu bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah beristi'adah. Isti'adah itu meminta perlindungan, ya, atau berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas, berlindung. Karena berlindung, meminta perlindungan itu adalah ibadah. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka syirik. Maka judulnya apa? Minas syirki. Termasuk kesyirikan meminta perlindungan atau berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja perlindungan di sini yang perlindungan mengandung ibadah. Ada bentuk takdim kepada yang dimintai perlindungan. Ya, ada tadalul, ada khudu, ya, kepada yang dimintai perlindungan. Baik. Ini perlindungan yang bentuknya ibadah. Jadi harus kita bedakan mana berlindung yang boleh. Ya, kita berlindung kepada Pak Polisi misalnya dari ancaman preman. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Tapi di sini yang dilarang adalah ada bentuk-bentuk ibadah. Ada takdim, ada tadalul, ada khudu kepada yang dimintai perlindungan. Wal isti'adatu al-iltija'u wal i'tisam. Al-isti'adah atau berlindung itu makna yang lain adalah istija'. Al-iltija' yaitu bersandar. Al-i'tisam berlindung. Ini mana-mana dari al-isti'adah. Walihada yusammal musta'adha bihi
ma'adan wal malja'an. Oleh karena itu dinamakan yang dimintai perlindungan, ya, yang dimintai perlindungan itu dinamakan juga ma'adan, tempat berlindung, malja'an, tempat bersandar. Ini yang dijadikan perlindungan, ya. Wal 'aidu billah qad haraba mimma yu'adhihi aw yuhlikihi. Maka orang yang berlindung kepada Allah, Allah tempat berlindung. Orang yang telah berlindung kepada Allah berarti dia telah lari dari apa yang mengganggu dirinya atau yang mencelakakan dirinya ila rabbihi wa mulkihi wa malikihi. Lari kepada Rabb-nya, ya, kepada yang menciptakannya, yang memeliharanya, wa malikihi, dan kepada yang memilikinya. Dan itu harus seperti itu, ya. Lari, meninggalkan hal-hal yang mengganggunya, yang akan mencelakakannya. Larinya kemana? Tempat berlindungnya kemana? Kepada Rabb-nya, kepada penguasanya, ya, yang mampu menjaganya. Waqtasama wal istajara bihi wal talja ilaihi. Ya, dia berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tamsilun, dan ini contoh yang benar. Ya. Wa illa fama yaqumu bil qalbi minal ittija'i ila Allah, dan apa-apa yang hati ini melaksanakan dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tisamu bihi, dan bersandar kepada Allah, wal intirahi baina yadayhi rabbi, tunduk kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iftiqari ilaihi, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'adzur bihi, dan merendahkan diri kepada Allah. Amrun la tuhitu bihil ibaratu, ini perkara-perkara yang tidak ada ungkapannya. Ya, ini semuanya adalah amalan-amalan hati yang itu semua ada ketika seseorang beribadah. Ya, ketika ada tadallul, ada taqdim, ya, ada iftiqar, maka itu adalah ibadah. Ya, maka berlindung kepada selain Allah, berlindung kepada jin, ini semuanya ada rasa-rasa amalan-amalan hati tadi, sehingga ibadah. Ya, maka itu kesyirikan. Berbeda dengan kita minta perlindungan tadi kepada polisi misalnya. Di situ nggak ada istiqor, nggak ada tadallul, nggak ada taqdim. Ya. Baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mengatakan yang semacam itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibnu Katsir, dan berkata Ibnu Katsir, al-isti'adatu wal iltija'u ila Allah wal ittisaqu bi janabihi minasyarri kulli dzi syarrin. Beliau mengatakan isti'adah adalah bersandar kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi segala kejelekan. Ya, bersandar kepada Allah, menjauhi dari segala kejelekan. Wal iyadu yakunu lidaf'i syarri. Ini mana iyad atau berlindung. Ya, berlindung, al-iyad itu maknanya adalah menolak dari kejelekan. Jadi berlindung agar tidak terkena kejelekan. Berbeda dengan liyad. Wal liyad litolabul khair. Litolabil khair. Liyad maknanya adalah meminta kebaikan. Ya, meminta kebaikan itu namanya liyad.
Kalau iyad itu berlindung dari kejelekan, agar terhindar dari kejelekan. Baik. Itu ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Qultu, kemudian beliau mengatakan di sini, wa hiya minal ibadat allati amara Allah taala biha ibadahu. Dan al-isti'adzah ini termasuk ibadah yang Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya. Ya, hamba-hambanya manusia ini diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al-isti'adzah merupakan ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggumu, ya, gangguan dari syaitan mengganggumu, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Di sini perintah. Ya, asal perintah adalah wajib dan itu adalah ibadah. Jadi berlindung kepada Allah adalah ibadah. Ya, fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa amsalu dzalika fil Qur'an katsirun. Dan contoh-contoh di dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaqalihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq, ya, kepada Allah yang memiliki, yang menguasai falak. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Ya, ini semuanya menunjukkan agungnya ibadah yang namanya apa? Al-isti'adzah, berlindung. Baik. Famakana ibadatan lillahi wa syarruhu li ghairillah sirkun fil ibadah. Maka apa saja yang itu merupakan ibadah kepada Allah, ketika memalingkannya untuk selain Allah, maka adalah syirik di dalam ibadah. Syirik di dalam uluhiyah, syirik di dalam ibadah. Ya, bukan syirik di dalam rububiyah. Ya, maka tauhid perlu diketahui ada bagian-bagiannya. Ya. Syirik di dalam ibadah. Dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena al-isti'adzah adalah ibadah. Wa man syarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairillah ja'alahu syarikan lillahi fil ibadat. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah-ibadah ini, ya, untuk selain Allah, maka dia telah menjadikan sekutu, ya, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa naza'a rabb, dan dia telah menentang Rabb fi uluhiyatihi, di dalam uluhiyahnya, di dalam ketuhananannya, di dalam hak untuk diibadahi. Ya, syirik di dalam ibadah, bukan syirik di dalam rububiyah. Walaupun dia meyakini Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang melindungi, ketika dia meminta perlindungan kepada selain Allah, maka syirik di dalam ibadah. Kama anna man shalla lillahi wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah. Sebagaimana orang yang sholat
kepada Allah. Dia juga sholat kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah. Ya, sholat kepada Allah, sholat juga untuk selain Allah. Ya, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah beribadah kepada selain Allah. Wala farqa, tidak ada bedanya dengan masalah ini, dengan masalah al-isti'adah. Kama sayati takriruhu qariban insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasannya lebih lengkap ya insyaallah. Kemudian beliau membawakan dalil yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan ya dari bab ini, yaitu di dalam surat Jin ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin. Ya, Allah mengisahkan ada manusia berlindung kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka menambahkan mereka ya rahaqa. Rahaqa di sana ini nanti ada penjelasan, ada yang bermakna khauf, takut, menambahkan ketakutan. Jadi jin ketika dimintai perlindungan justru menakut-nakuti. Ya. Agar dia berlindung terus. Ada bermakna rohaka, bermakna dosa. Jadi mereka bertambah dosanya. Baik. Di sini juga dibawakan beberapa pendapat dari mufassirin, para ahli tafsir, di antaranya Abu Ja'far bin Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia mengatakan kana rijalu minal insi yabitu ahaduhum bil wadi fil jahiliyah fayaqulu a'udzu bi'azizi hadzal wadi fazaduhum dzalika isman. Ya. Bahwasanya beliau Ibnu Abbas mengatakan laki-laki dari kalangan manusia mereka bermalam ya di suatu lembah. Ya, di suatu lembah di zaman jahiliyah dahulu. Kemudian laki-laki ini, seorang laki-laki dari manusia ini berlindung kepada jin, mengatakan a'udzu bi'azizi hadzal wadi. Aku berlindung kepada penguasa, pembesar lembah ini. Artinya apa? Penunggu jin, ya. Jin penunggu tempat tersebut, ketuanya, bosnya dari apa? Kenakalan-kenakalan, gangguan-gangguan anak buahnya. Ya, wazadahum dzalika isman, maka menambah dosa. Jadi beliau Ibnu Abbas menafsirkan rohaqo itu adalah dosa, isman, menambah dosa. Ya. Jadi dibawakan oleh Ibnu Jarir. Wa qala ba'dhum, dan mengatakan sebagian mufassirin, fazadal insan wal jin bi isti'adatihim bil jin bi istadatihim bi azizim jara'atan alaihim wazdaduhum dzalika isman. Sebagiannya juga mengatakan ada manusia meminta perlindungan kepada jin ya, dengan sebab perlindungan itu tadi, dengan bosnya, dengan ketuanya dari jin tersebut, ya, maka menambahkan kepada mereka dosa. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid ahli mufassirin, beliau mengatakan wa isdadu kufar tuqyan, menambahkan kepada mereka kekufuran dan melampaui batas.
Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, wazaduhum jinnu khaufan, jin menambahkan kepada mereka rasa takut. Ya, itu mana-mana dari ayat tersebut. Baik, kemudian di sini juga dibawakan ucapan Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir taala aikuna nara anna lana fadlan 'alal insani li'annahum kanu ya'uduna bina. Ya, jin mengatakan kami melihat, berpendapat, memandang bahwasanya kami punya kelebihan, lebih mulia gitu ya, lebih bagus daripada manusia karena mereka manusia itu berlindung kepada kami. Jadi asalnya jin itu tidak merasa istimewa, ya, tidak merasa lebih mulia daripada manusia, biasa itu begitu saja. Tiba-tiba manusia minta perlindungan kepada jin, ya, jinnya merasa apa? Merasa lebih hebat. Ya, wah ternyata kita lebih hebat. Buktinya manusia minta berlindung kepada kita, kan gitu ya? Ya. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muhisan bil barari wa ghairihim kama kanat adatan arabi fi jahiliyatiha ya'uduna bi'azimi dzalikal makan minal jinni ayasibahum bi syai'in yasu'uhum. Baik. Yaitu ketika manusia itu singgah di suatu lembah atau suatu tempat yang sepi, ya, atau yang lainnya, maka kebiasaan orang-orang Arab dahulu di zaman jahiliyah, mereka berlindung kepada pembesar tempat tersebut dari kalangan jin. Ya, pembesarnya, ketuanya, bosnya, pemimpinnya jin di situ berlindung, ya, agar tidak menimpakan kepada mereka sesuatu yang merusak mereka. Kama kana ahaduhum yadkhulu bilada a'daihi fi jawari rajulin kabirin wa dimamihi wa khafaratihi falamma ra'a jin anal insani ya'udhu bihim minal khawfihim min wazaduhum rohaqo. Ya, sebagaimana seseorang dari manusia itu masuk ke tempat yang apa? Kekuasaan musuhnya. Kekuasaan dari musuhnya. Maka tatkala jin melihat bahwasanya manusia berlindung kepada mereka, jadi masuk ke suatu tempat kekuasaan orang musuhnya, berlindung kepada jin. Maka jin ketika melihat, jin itu melihat kita, manusia kok berlindung kepada jin? Min khawfihim, dari ketakutan mereka. Wazaduhum rohaqa, maka jin menambahkan ketakutan. Jadi tambah di apa? Ditakut-takuti. Ya, takut sama ada nantinya datang. Oh, datang benar. Ya. Besok jadi berlindung lagi. Besok berlindung lagi begitu. Ya. Kalau malam Jumat bikin sajen misalnya, dia takut-takutin. Biar dia malam Jumat bikin sajen, kan begitu. Ya. Ayat khaufan wa irhaban wa dha'ran. Menambahkan mereka rahaqa bermakna takut. Jadi tambah takut. Hatta yabqaw asadda minhum makhafatan wa aksara ta'awudan bihin. Sehingga mereka terus, ya manusia terus tambah takut kepada jin, tambah banyak berlindung. Berarti kan merasa apa? Kan merasa hebat, ya. Biar diagungkan terus, biar nggak berhenti, ya.
tambah berlindung terus, minta sesuatu nanti akhirnya dipenuhi. Ya, baik. Ila qala, sampai ucapan beliau yaitu ucapan Ibnu Katsir, qala Mu'aliyah wa Rabi wa Zaid ibnu Aslam. Beliau membawakan pendapat Abu Aliyah, Rabi, Zaid bin Aslam, rohaqo, makna rohaqo ay khaufan, ya, maknanya takut. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, berkata Aufi dari Ibnu Abbas, wa zaduhum rohaqo ay isman. Jadi rohaqo bermakna isman. Ini dari Abu Aufiyah dan juga dari Ibnu Abbas. Bagaimana pendapatnya tadi? Ibnu Abbas bermakna rohaqo, maknanya adalah isman, dosa. Wa kadzalika qala Qatadah, begitu juga Imam Qatadah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi itu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jin ayat yang ke-6, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni wa zaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin, manakah mereka takut atau dosa. Wadaka anna rajula minal Arabi kana idza amsa biwadin faqrin wa khafa ala nafsihi qala a'udhu bisaydi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Di sana dijelaskan bahwasanya ada laki-laki dari kalangan Arab di zaman jahiliyah, apabila dia berjalan di suatu tempat lembah yang sepi, dia takut akan menimpa dirinya. Sepi, takut, ada ya? Sepi, takut, ya, takut yang semacam itu bisa saja terjadi. Tapi masalahnya di sini berlindungnya kepada siapa? Ya, nanti diajarkan cara berlindungnya. Doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya berlindung kepada Allah. Ini masalahnya apa? Berlindung kepada jin. Ya, dia mengatakan aku berlindung kepada pemimpin dari lembah ini dari anak buahnya, an sufaha qaumi, dari rakyatnya, dari kaumnya. Yuridu kabirul jin, yang dia maksudkan adalah pembesarnya jin. Jadi dia berlindung kepada pembesarnya jin, pemimpinnya. Wa qad ajma'a ulama ala annahu la yajuzul isti'adha bi ghairillah. Dan sungguh para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak boleh beristi'adah kepada selain Allah. Ya, yang bentuknya ibadah. Ini harus diperinci ya. Kalau di dalam kitab usul salasa di sana diperinci, dijelaskan. Ini yang bentuknya ibadah, ini yang bukan. Ya, ini yang tidak boleh, ini yang masih diperbolehkan. Ya. Wa qala Mula Ali Qori Al-Hanafi, berkata Imam Mula Ali Qori Al-Hanafi, dia mengatakan la yajuzul isti'adatu bil jinni, tidak boleh berlindung kepada jin. Faqad dzamma Allahu kafirin ala dzalika wa dzakara ayat. Sungguh Allah telah mencela orang-orang kafir atas yang demikian itu, atas perbuatan mereka berlindung kepada jin. Ya, kemudian beliau menyebutkan ayat wa qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-100
28. Wa yauma yahsuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaksartum minal insi faqala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna ba'dan bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Dan pada suatu hari yang mereka dikumpulkan seluruhnya. Hari dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Ya, kita dimintai pertanggungjawaban, ditanya di sana. Ya. Allah mengatakan ya masar jin, wahai sekalian para jin. Qad istaksartum minal insi, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Perhatikan di sini. Jin perbuatannya apa? Kebanyakan mereka menyesatkan manusia. Maka hati-hati dengan jin. Ya, tidak boleh minta perlindungan, jangan menuruti mereka, jangan percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, kecuali jin yang baik yang benar-benar beriman. Wa qala awliya'uhum, maka berkata teman-teman mereka minal insi, dari kalangan manusia. Jadi dari kalangan manusia, teman-teman jin-jin ini tadi yang telah disesatkan oleh jin, dia mengatakan Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, sebagian kami telah bersenang-senang kepada sebagian yang lain. Artinya apa? Jin dan manusia telah bersenang-senang. Ya, manusia telah bersenang-senang, jin juga telah mendapatkan kesenangan dari manusia. Nanti akan dijelaskan di sini. Dan sampai ajal kami yang telah engkau ajalkan kepada kami. Qala, maka Allah mengatakan an-naru maswaakum, neraka tempat kembali kalian, khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya, illa ma sya'allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabb kalian maha bijaksana dan maha mengetahui. Wastimta'ul insi bil jinni fi qadai hawajihi, bersenang-senangnya manusia kepada jin adalah dengan terpenuhi hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh jin. Ya. Wamtisali awamirihi wa ikhbari bi syai'in minal mughayyabat, ya, dipenuhi perintah-perintahnya kepada jin, dilakukan oleh jin, memberikan kabar-kabar sesuatu dari hal-hal gaib. Jadi jin memberitahu dari hal-hal gaib. Ya, telah dijelaskan juga bahwasanya jin-jin itu apa? Mencuri pendengaran di langit. Ya. Hal-hal yang gaib akan terjadi. Ini dikabarkan kepada manusia. Nah, manusia mendapat apa? Kesenangan. Ya, berupa khobar-khobar dari masalah-masalah gaib. Wastimta'ul jinni bil insi, sedangkan kesenangan jin yang dia dapatkan dari manusia adalah ta'dhimu iyahu, ta'dhim, pengagungan, ya, kepada jin, ya, diminta perlindungan. Ini namanya ta'dhim. Wal isti'adzatu bihi, meminta perlindungan kepadanya, kepada jin, wa khudu'uhu lahu, dan juga apa? Tunduk kepada jin. Jin apa mintanya, syaratnya. Mau khabar, yang diberikan, syaratnya ada. Ya, menyembelih kambing misalnya, sesaji misalnya. Ini bersenang-senangnya jin kepada manusia. Baik.
inta ikhlasan. Itu yang diucapkan oleh Mula Qari Al-Hanafi ya tentang ayat ini. Jadi itu tambahan penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Jadi nanti akan dikumpulkan, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka benar-benar bersekutu. Dan Allah mengancam apa? Fannaru maswaqu, maka neraka tempat kembali kalian khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa iyadzubillah. Artinya apa? Berlindung kepada jin adalah syirik, ancamannya neraka. Ya. Makanya kita harus pahami. Manusia dengan jin ya sama-sama hidup, sama-sama makhluk. Ya, tidak ada yang mengistimewakan. Bahkan lebih istimewa manusia daripada jin. Apa contohnya? Semua para nabi dari kalangan manusia. Jin belajar dari manusia, belajar dari para nabi. Ya. Baik. Jadi tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling meminta, ya, beda alam, hidup masing-masing. Ya, jin itu juga seperti manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Ada yang pendiam, ada yang cerewet. Ya, ada yang baperan, ada yang lebay, ya, sama seperti manusia. Ya. Ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah. Ya. Qala musannif, berkata musannif, wa fihi ayakun syai' yahsulu bihi manfaatun dunyawatun la yadullu ala annahu laisa min asyirk. Tambahan di sini beliau mengatakan di dalam pembahasan ini, ya, bab ini dan pembahasan yang telah kita bahas, bahwasanya sesuatu yang menghasilkan manfaat duniawiyah, bukan manfaat ukhrawiyah, bukan masalah agama, ya, manfaatnya ini, ya, kita minta kepada jin, berlindung kepada jin tadi apa? Bentuknya apa sih hasilnya? Bentuknya apa? Duniawiyah. Ya kan, tidak diganggu, ya, tidurnya biarnya tidak diganggu, tidak berisik, ya, tidak ditakut-takuti. Itu apa? Masalah apa? Masalah duniawiyah. Ya, menghasilkan sesuatu manfaat duniawiyah bukan berarti menunjukkan bahwasanya itu tidak syirik. Nah, kan minta masalah dunia, ya. Apanya syirik? Ya kalau minta surga, ya mungkin. Ini kan minta biar gak diganggu, ya. Jadi itu juga menunjukkan kesyirikan. Karena inti dari perbuatan tersebut, ya, jadi inti dari perbuatan tersebut, apakah perbuatan tersebut termasuk ibadah atau bukan? Kalau itu perbuatan ibadah, maka ketika diberikan kepada selain Allah, maka ini syirik. Ya. Dan kenapa disebut ibadah? Pokok intinya adalah karena ada amalan-amalan hati, yaitu apa? Takdim, tadallul, khudu, dan yang lain-lainnya. Yang ini ada ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat. Kenapa? Karena kita ta'zim, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu perbuatan tersebut ada bentuk-bentuk ini, maka itu adalah ibadah.
ya, ketika diberikan kepada selain Allah maka adalah syirik. Seorang yang berlindung kepada jin, contoh ya, contohnya, pasti dia ada pengagungan kepada jin tersebut. Dia tunduk kepada jin tersebut. Ini adalah rasa-rasa ibadah. Ya, bentuk-bentuk ibadah yang ada dalam ibadah. Berbeda ketika kita minta berlindung kepada, misalnya anak berlindung kepada bapaknya. Ada takdim? Ada, tapi bukan takdim yang bentuknya ibadah. Kita maklum, kita berlindung kepada Pak Polisi. Ada yang boleh kepada kita lapor ke Pak Polisi agar melindungi kita. Ya. Itu sesuatu yang boleh, yang di situ tidak ada takdim, tadallul, khudu yang bentuknya ibadah. Tidak ada. Ya, maka di sini harus kita bedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Baik. Maka banyak sekali macam-macamnya. Mahabbah, cinta. Cinta juga ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Ya, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lalu. Jadi inti pokoknya adalah apa yang ada di dalam amalan hati tadi. Baik. Jadi karena waktunya sudah habis, mungkin itu saja ya, pembahasan kita. Ya, ini tadi ada usul untuk tanya jawab, tapi waktu sudah habis. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya, kita akan buka diskusi, pertanyaan, tanya jawab, kita cukupkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.